Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Yulia Hernika dengan NIM 250801020 dari Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah usul fiqh. Nah, qawaid usuliyah atau kaidah usul fiqh adalah seperangkat aturan dasar metodologis dalam Islam yang berfungsi sebagai panduan untuk memahami, menafsirkan, dan menggali hukum syariat atau hukum Islam dari sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata yang meliputi kaidah kebahasaan yaitu lafal dan makna, serta kaidah penalaran syar'i, yaitu seperti qiyas, ihtisan, dan maslahah untuk mengatasi berbagai persoalan hukum, termasuk yang kontemporer. Nah, kaidah yang pertama yaitu adalah amr. Amr adalah permintaan melakukan suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Dalam amr terdapat beberapa kaidah. Yang pertama, al-aslu fil amri lil wujubi illa madallad dalilu ala khilafihi. Asal dalam perintah itu hukumnya wajib, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah, yaitu dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 77. Dalil yang kedua yaitu al-amru bisyai'i nahyun an diddi. Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Perintah ini untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia, dan berarti juga larangan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kaidah yang kedua adalah nahi. Nahi adalah permintaan meninggalkan pekerjaan dari yang lebih tinggi derajatnya kepada yang lebih rendah derajatnya. Di dalam nahi terdapat beberapa kaidah. Yang pertama, asal dalam larangan itu hukumnya haram, kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Kaidah yang kedua yaitu melarang sesuatu juga berarti memerintah yang berlawanan dengan sesuatu itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Pembahasan ketiga atau kaidah ketiga adalah am. Am adalah sesuatu yang meliputi dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Lafaz-lafaz yang menerangkan tentang am itu ada 4. Yang pertama adalah isim mufrad yang dita'rifi dengan alif dan lam. Contohnya, innal insana lafi khusr, innal ladzina amanu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Asr ayat 2-3. Yang kedua adalah isim jama' yang dita'rifi dengan alif dan lam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha tuhibbul muhsinin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Yang ketiga ada la di lafaz nakirah atau umum. Yang keempat adalah isim mubam. Yang pertama dengan lafaz man untuk yang berakal, yang kedua lafaz ma untuk yang tidak berakal, yang ketiga adalah lafaz ayun, yang keempat lafaz aina zorof makan, dan yang kelima adalah lafaz mata untuk zorof zaman. Pembahasan keempat yaitu menerangkan tentang khas dan taksis. Khas adalah sesuatu yang mencakup dua perkara atau lebih dan tidak mempunyai batasan. Sedangkan taksis ialah yang dikeluarkan dari sebagian dalil-dalil am. Taksis terbagi menjadi dua bagian, yaitu mutasil dan munfasil. Taksis mutasil ialah yang pertama istitsna, yaitu pengecualian. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu
wa 'amilus shalihat. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Yang kedua, taqyid bis sifat, yang digantungkan pada sifatnya. Yang ketiga, taksis bil ghoyah, taksis dengan ghoyah. Dan yang keempat, taksis bil badal, taksis munfasil. Yang pertama, taksis kitab bil kitab, yaitu mentaksis Al-Quran dengan Al-Quran. Firman Allah pada surah Al-Baqarah 221, wala tankihul musyrikati, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Ditaksis oleh surah Al-Maidah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Yang kedua adalah taksis kitab bis sunnah. Yang ketiga, taksis sunnah bil kitab. Yang keempat, taksis sunnah bis sunnah. Yang kelima, taksis kitab bil qiyas. Yang keenam, taksis sunnah bil qiyas. Pembahasan kelima yaitu tentang nas. Nas menurut bahasa adalah al-izalatu, yaitu menghapus atau menghilangkan. Seperti ungkapan matahari telah menghapus kegelapan ketika ia menghapus dan menghilangkannya dengan membentang luas. Dan ada pula yang memberi makna an-naqlu, yaitu menyalin. Seperti ungkapan ulama, saya menyalin apa-apa yang ada di dalam kitab ini ketika saya menyalin apa-apa yang ada di dalam kitab ke tempat yang lain. Sedangkan menurut syara atau istilah, nas ialah menghilangkan hukum syara dengan dasar dalil syara yang lebih akhir datangnya. Nas terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, menasakh tulisannya dengan menetapkan hukumnya. Yang kedua, menasakh hukumnya dan menetapkan tulisannya. Yang ketiga, menasakh dua perkara sekaligus, seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu tentang berapa kali seseorang menjadi anak susuan seorang ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kana fima unzila asyaru rada'atin ma'lumatin yuharrimna fanusikhna bi khamsi rada'atin ma'lumatin yuharrimna. Hukum yang berlaku adalah 10 kali menyusu yang diketahui maka menjadikan haram baginya. Kemudian disalin menjadi 5 kali menyusu yang diketahui yang menjadi haram baginya. Yang keempat, menasakh hadis dengan Al-Quran. Seperti dalam hal menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat yang ditetapkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam istaqbalahu fi sholati sittatan asyara syahra. Maka sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap ke Baitul Maqdis dalam sholatnya selama 16 bulan. Hadis ini dinasakh dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Yang kelima yaitu menasakh hadis dengan hadis. Sekian penjelasan dari saya tentang kaidah serta contohnya. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.